Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kas. Pertama, saya akan membahas teori tentang kas, selanjutnya bagaimana cara melakukan praktek kas. Mari simak video ini bersama-sama. Definisi kas. Kas merupakan suatu harta kekayaan perusahaan yang memiliki sifat sangat liquid dan berjangka pendek yang dapat atau bisa dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan. Kas ini juga bisa diartikan sebagai aset perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang perusahaan tersebut atau juga disimpan di bank. Setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas. Selanjutnya, karakteristik kas. Kas ini merupakan aset perusahaan yang sangat liquid. Bisa digunakan ialah sebagai standar pertukaran yang paling umum dan bisa digunakan sebagai basis perhitungan. Kategori kas. Uang tunai ialah baik berupa uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain. Uang tunai yang disimpan dalam lembaga keuangan, namun berbentuk giro atau rekening tabungan. Dan instrumen lainnya, seperti money order personal check, kasir check, dan bank draft. Selanjutnya ada jenis-jenis kas, yaitu petty cash, kas di bank, dan pelaporan kas. Dan di sini terdapat ciri-ciri kas. Teman-teman dapat membacanya dari ciri-ciri kas tersebut. Selanjutnya, pengendalian kas ada dua, yaitu yang pertama pengendalian untuk penerimaan kas. Yang bagian poin-poinnya yaitu semua penerimaan kas harus segera dicatat, dan ada dua poin lainnya. Selanjutnya yaitu pengendalian untuk pengeluaran kas. Ini adalah poin kedua sambungan dari tadi. Yang terdapat semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek. Cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan salah tulis harus diarsip dengan rapi. Pengendalian intern. Pengendalian internal kas sangat penting untuk menjaga kas dan memastikan keakuratan akuntansi pencatatan kas, karena kas adalah aktiva yang paling lancar dan mudah diselewengkan penggunaannya. Tujuannya teman-teman dapat melihat di sini, yaitu tujuan dari pengendalian internal adalah memberikan jaminan yang wajar. Unsur-unsur pengendalian internal ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur keamanan, pemantauan, informasi dan komunikasi. Dana kas kecil, yaitu uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Ada dua metode yang digunakan, yaitu sistem impres dan fluktuasi. Pengawasan kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, pemeriksaan kas, dan perhitungan itu masuk ke dalam pengawasan kas. Selanjutnya perhitungan kas. Perhitungan kas teman-teman dapat melihatnya di sini, yaitu dapat dilakukan oleh petugas yang tidak bersangkutan dengan pengelolaan kas dan sanksi-sanksi yang telah ditunjukkan. Setelah itu kita akan membahas bagaimana melakukan praktek kas. Praktek kas atas penjualan. CV Dani melakukan penjualan tunai sebesar 50 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah kas pada penjualan sebesar 50 juta. Kas atas pembelian. CV Dani membeli peralatan kantor senilai 7 juta secara tunai. Maka jurnalnya adalah peralatan kantor pada kas sebesar 7 juta. Kas atas piutang. Diterima pelunasan piutang atas jasa yang diselesaikan CV Dani senilai 15 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah kas pada piutang usaha sebesar 15 juta rupiah. Kas pada utang. CV Dani membeli mobil senilai 160 juta secara kredit. Senilai 100 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi akhir bulan. Maka jurnalnya mobil 160 juta debit, utang usaha 60 juta kredit, dan kas 100 juta di sisi kredit. Praktek kas kecil. Pada tanggal 1 Juni 2019, CV Dani membentuk dana kas kecil sebesar 3 juta
Pengisian kembali dan kas kecil dilakukan sebulan 2 kali, yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal 30 pada tanggal 30 Juni 2019. Dan kas kecil terdiri atas uang tunai dan bukti-bukti pengeluaran kas kecil adalah sebagai teman-teman dapat melihat transaksinya sebagai berikut. Itu ada uang tunai 83.000 dan bukti-bukti pengeluarannya teman-teman dapat melihatnya juga. Setelah teman-teman melihat bukti-bukti pengeluarannya, selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk yang pertama, yaitu untuk mencatat pembentukan dana kas kecil, dan selanjutnya kita akan mengisi dana kas kecil kembali. Maka akan terlihat seperti ini untuk pembentukan dana kas kecil tanggal 1 Juni, yaitu kas kecil pada kas sebesar 3 juta, dan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan pada tanggal 30 Juni. Teman-teman dapat melihat akun-akunnya yang masuk ke dalam pengembalian dana kas kecil yang terjadi pada bulan Juni 2019 di CV tersebut. Maka total kas yang ada di kredit adalah Rp2.917.000. Kesimpulannya, teman-teman dapat melihatnya di sini bahwa kas kecil ini merupakan harta kekayaan perusahaan yang memiliki sifat sangat likuid dan berjangka pendek yang dapat atau bisa dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan yang lain yang teman-teman dapat bisa membacanya di sini. Mungkin ini saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.